sejahtera bagi kita sekalian. Selamat bertemu kembali di channel kita Bro Semesta. Bersama saya, Pastor Charles Sebastian. Kali ini kita akan berbicara tentang apa yang seharusnya tertulis pada salib, pada makam orang Kristen. Saat ini kita sudah berada pada satu area pekuburan. Dan setiap kali kita berada di suatu tempat pemakaman seperti ini, ada perasaan khusus. Namun, marilah kita mengamati satu hal ini. Pada sebagian salib tertulis Dison Maradian. Dison Maradian berarti di sini berhenti atau di sini beristirahat. Kemudian diikuti dengan nama orang yang dimakamkan di kuburan itu. Pada sebagian makam yang lain tertulis RIP, R-I-P, yang berasal dari bahasa Latin requiescat in pace. Semoga beristirahat dalam damai. Dalam bahasa Inggris, RIP bisa merupakan kependekan dari rest in peace, yang juga berarti semoga beristirahat dalam damai. Dalam kata RIP, semoga beristirahat dalam damai, terkandung harapan, terkandung doa. Semoga orang yang dimakamkan di situ beristirahat dalam damai, dalam kedamaian abadi, dalam kerajaan Allah. Itu harapan yang terkandung dalam RIP atau rest in peace. Pada salib Yesus sendiri tertulis INRI, yakni Yesus Nazarenus Rex Judeorum. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Orang Yahudi sendiri memprotes ini kepada Pilatus. Tetapi Pilatus mengeluarkan ketegasan bahwa apa yang dia tulis tetap tertulis. Kematian Yesus di salib itu merupakan penebusan, penyelamatan bagi kita. Karena itulah pada setiap makam orang Kristen ditancapkan salib. Salib yang sama seperti salib di mana Tuhan Yesus Kristus wafat untuk menebus kita. Salib yang semula merupakan tanda penghinaan, berubah menjadi tanda kemuliaan. Salib yang semula merupakan tanda kekalahan, berubah menjadi tanda kemenangan. Salib yang semula merupakan tanda kematian, berubah menjadi tanda kehidupan. Dan karena itu, dengan bangga kita menandai diri kita dengan salib, bahkan sampai di akhir hidup kita di dunia ini, kita tetap memakai tanda kemenangan, tanda salib itu.
Hal yang kedua yang perlu kita cermati sehubungan dengan itu adalah hal yang terjadi pada saat-saat kemalangan. Ada dua yang merupakan sikap orang yang tertulis dalam papan bunga. Yang satu menuliskan turut berduka cita. Dengan mengatakan turut berduka cita, tentulah orang yang memberi turut berduka cita itu memikirkan atau mengalamatkan rasa simpatinya kepada keluarga atau famili yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal itu. Namun sebagian orang lebih memilih menuliskan selamat jalan ke rumah Bapa di surga, yang perhatiannya lebih menunjukkan simpatinya pada orang yang meninggal itu. Juga dengan mengatakan selamat jalan, terkandung harapan dan doa agar orang yang meninggal ini sampai di rumah Bapa di surga dalam peristirahatan yang kekal. Pada hari Jumat Agung, kita memperingati wafat Tuhan kita Yesus Kristus pada salib. Dan karena itu, kita menghormati salib, tanda kemenangan, tanda penebusan itu. Tetapi perayaan kita tidak berakhir pada perayaan wafat Tuhan. 3 hari kemudian, Tuhan bangkit dan hidup untuk selamanya. Itu konsekuensi logis dari karya penyelamatan itu. Dan semoga dengan peringatan-peringatan pada perayaan ini, iman dan pengharapan kita semakin diteguhkan. Sampai ketemu kembali dalam video kita berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Ave Maria, porta sacra del